mitos-mitos tadi muncul di sana. Kalau lu nggak begini berarti lu nggak setia. Iya. Kalau lu nggak begini berarti lu nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Makanya sekarang anak-anak Gen Z meredefinisikan ulang what spirituality is. Mereka nangkapnya jadi we have to follow these rules and forms tanpa di hatinya itu tersentuh dan mengerti esensinya. Bener nggak sih kalau kita ke gereja harus ke gereja tiap minggu atau enggak di hari Senin sampai Jumat sampai Sabtu gitu sehari-hari Tuhan tuh bakal nggak sayang sama kita gitu. Menurut Pastor sebagai pengajar gitu ya, apa yang sampai hari ini tuh masih menjadi mitos dari yang diajarkan gereja yang sampai hari ini masih terkenal? Ada nggak Pastor? Diterusin, banyak doa banyak berkat, sedikit berdoa, Sedikit berkat. tidak berdoa, Tidak tidak ada berkat. Warga Hello God, welcome to Hello God on Topic Hot bareng gue Julius Teja. Dan hari ini teman-teman semua kita sekali lagi kedatangan tamu spesial, teman spesial pastor yang akan menjelaskan kepada kita semua tentang dunia-dunia gereja dan berdampak pada generasi. So please teman-teman, welcome Pastor Yusak Kancana. Halo. Ada tepukan, Thank you for invite. ada tepukan misterius di belakang Pastor. Itu siapa ya kira-kira? Oh, Tim Hore. Terima kasih Tim Hore sudah bergabung bersama kami. Nah, teman-teman, mungkin banyak dari teman-teman yang belum kenal dan tahu pelayanan Pastor Yusak Kancana nih. Mungkin Pastor boleh kenalin diri dulu ke teman-teman yang lagi nonton. Gila. Iya, nama saya Yusak Kancana. Saya lahir baru terima Yesus usia 18 tahun. Wow, Iya, 18 tahun ya. Dilatih jadi penginjil kampus. Ya, saya di UI kan. Mimpin komsel gitu. Tapi umur 23, tingkat 4 di UI, saya merintis gereja pertama. Jadi saya jadi gembala sejak umur 23. 23 tahun udah merintis gereja pertama. Di, Gue baru menyadari hidup gue ternyata sememalukan itu ya. 23 tahun gue ngapain ya? Terus gereja pertama 23. Di Bogor. Jadi kita pindah ke Bogor, kuliahnya kan di Depok, jadi naik kereta berapa gitu. Jadi 2,5 tahun saya di Bogor. Kira-kira 150 orang anak muda. Mulai dari 2 orang loh, dari komsel dengan 2 orang. Habis itu sekolah Alkitab, balik, kemudian saya rintis gereja kedua di Medan. Wow. 4 tahun di Medan. 4 tahun di Medan. Udah married tuh, jadi belum ada anak. Jemaatnya 90% orang kita Batak. Medan. Jadi saya cross culture di sana, di Medan. Ya, jadi terus yang ketiga di Bandung. Di Bandung. Jadi saya udah rintis tiga gereja. Udah 3 gereja. Saya punya 3 daughters. 3 daughters, semua, pas banget. anaknya Gen Z semua. Dan based on 3+3 ini, saya tulis buku tentang generasi. Jadi yang terakhir ini mungkin itu yang satu pelayanan saya masuk ke buku sama ke sosial media. Buku dan sosial media. Hari ini pelayanan di gereja mana Pastor kalau boleh tahu? Kebanyakan jadi saya keliling, tidak menggembalakan lagi. Tidak punya gereja lokal. Jadi aman kalau ngundang saya, nggak akan saya tarik ke gereja saya. Domba-domba aman. Boleh tuh, itu keren tuh. Bisaan loh dia masuk ke situ loh. Tidak akan ditarik ya? Tidak akan ditarik. Jadi saya keliling basically kemana-mana. Termasuk kayak minggu lalu di English Service. Yes. Saya bicara dengan anak-anak muda. Ya itu aja di sosial media, di Instagram, TikTok. That's it. Satu lagi di Hello God on Topic ya teman-teman, jangan lupa di podcast kita. Pastor, bukunya apa kalau boleh tahu? Judul buku. Nah, judul bukunya itu Did God Really Say? Itu diambil dari Kejadian 3 ayat 1, perkataan iblis pertama kepada manusia ya, kepada Hawa waktu itu. Ya, which is adalah. Iya. Tuh, bukankah Tuhan berfirman kayak gitu kira-kira. Itu isinya adalah sebuah skeptis. Bukan pertanyaan sebenarnya, itu mempertanyakan. Jadi skeptis. Jadi awalnya ragu-ragu juga, ini kok perkataan iblis jadi judul buku. Tapi ini mewakili skeptisme daripada anak-anak muda. So jadi saya bahas di sana. I call the book on contextual intelligence. Keren gitu istilahnya. Keren banget. Contextual intelligence. Iya kan? Kita harus ngerti konteks. Saya bahas dari Bani Izzakar, kan Bani Izzakar punya pengertian tentang waktu, tentang what time is it, ya kan, and what to do with it. Jadi saya tulis di buku itu ciri-ciri anak-anak muda postmodern, Gen Z kebanyakan, iya. Jadi mereka skeptis dan sebagainya. Lalu saya bahas, jadi gereja harus ngapain nih supaya kontekstual, harus intelijen, harus
harus cerdas secara konteks, supaya relevan. relevan, mengena, nyambung. Emang bener ya kalau anak-anak muda tuh sekarang banyak yang skeptis, makanya kita harus menjadi anak muda yang kritis bukan skeptis, betul? Nyindir, Ya, itulah. nyindir. Tapi bener ya, aku nangkep sedikit ya kalau aku tarik ke tentang yang Pastor bilang tentang anak muda yang skeptis tuh, aku ngerasa juga hal yang sama sekarang terjadi gitu di generasi Ya. kita, bahkan mungkin aku sendiri atau mungkin teman-teman yang lagi nonton gitu. Kita sekarang cenderung lebih ke gampang skeptis dibandingkan kita kritis mungkin ya. Ujungnya bisa ke sana, mulai dari skeptis, ujung-ujungnya menjadi kritis, bahkan yang paling sini tuh menjadi dekonstruksi kan. Oh, Jadi keren, mereka baru udah aku- meninggal, terus mulai meninggalkan gereja, lama-lama meninggalkan imannya sama sekali. Nah, itu yang terjadi. Kenapa tuh Pastor? Kenapa youth atau kita gitulah ya, kita sebut aja kita gitu bisa gampang banget skeptis gitu. Skeptis itu apa gitu? Saya sebenarnya gini, kalau buku saya itu buku yang saya tulis ditujukan kepada leadernya, kepada orang tuanya. Oh, I see. Ya, leaders, pastors, parents. Jadi apa yang kalian bikin sehingga anak muda bisa seperti itu, sebenarnya salahnya kita. It's the fault of my generation, Gen X, gitu loh, dan yang lain-lain yang sebelumnya lagi ya kan. Karena kita akhirnya terjebak di dalam gini loh. Setiap generasi yang mengalami Tuhan kadang-kadang terjadi reduksi tuh. Generasi berikutnya enggak. Nah, misalnya generasi saya mengalami Tuhan, dilawat Tuhan. Oh, kita bikin a revival, movement dan lain sebagainya. Tapi pada saat kita punya anak, yang kita ajarkan bukan esensinya, melainkan bentuk-bentuknya. Dan kemudian mereka nangkapnya jadi, oh, we have to follow these rules and forms, Oh, tanpa di hatinya itu tersentuh dan mengerti esensinya. Lagi pula kemudian beberapa leadersnya ini ada kegagalan kan, karakternya mungkin nggak seluruhnya juga dewasa. Banyak dari generasi yang dulu pemimpin saya masuk dalam controlling spirit, manipulasi, dan mereka juga beberapa gagal secara moral. Wow. Jadi anak-anak muda sekarang melihat gitu, ini aktif pelayanan, ini ngajarin gue begini-begini, tapi lu ternyata kayak gitu. Iya. Itu menyebabkan beberapa hal ya, menyebabkan mereka menjadi skeptis. Oke. Gitu. Kebetulan kita masuk ke topik kita hari ini gitu. Ada satu, dan sampai saat ini ada banyak hal-hal atau mitos-mitos pengajaran yang ada di dalam gereja gitu yang mungkin masih sulit diterima nih sama youth ya, kalau kita ngomong youth, tapi masih dipercaya sama teman-teman yang mungkin udah di gereja dari lama gitu, teman-teman yang senior gitu. Tapi aku mau berangkat dari cerita barusan nih tentang anak-anak muda yang skeptis nih. Sebenarnya lebih ke mereka bertanya-tanya nggak sih kenapa gereja tuh seperti ini gitu? Iya, jadi kalau misalnya yang ditekankan itu adalah formsnya, mereka jadi mempertanyakan karena mereka pikir gini loh, lu ngajarin gue kayak gini, tapi gue bisa cek loh pengajarannya, gue bisa Google, gue bisa lihat di YouTube, masih ada. Jadi mereka merasa mereka lebih pintar sebenarnya dari orang tua mereka. Sedangkan orang tua mereka kayak mau paksain, ini begini pokoknya firman Tuhan bilang begini, padahal kalau dicek itu belum tentu firman Tuhan. Iya. Gitu. Coba mereka cek gitu loh. Mereka memastikan mereka itu bisa ada. ngecek, gitu. Sebenarnya kalau gue di posisi itu gue juga akan kayak emang benar gitu, emang benar. Tapi ada zaman juga di mana gue mempercayai hal-hal yang kayak gitu. Misalnya gini Pastor, oke coba gue tanya ya, benar nggak sih kalau kita ke gereja itu, misalkan kita ke gereja nih harus ke gereja tiap minggu atau enggak di hari Senin sampai Jumat sampai Sabtu gitu sehari-hari, Tuhan tuh bakal nggak sayang sama kita gitu. Itu dia. Itu dia kenapa tuh? Ini kayaknya sering banget ya. Iya. Jadi saya pikir itu sebenarnya berakar dari klaim kita generasi pemimpin nih, orang tua dan even the pastors ya mungkin ya, mengklaim klaimnya dijadikan satu antara Tuhan dan gereja. Nah, pada saat kita gereja kita harus definisikan yang lebih sempit dulu nih. Wah, gimana nih? Yaitu organized church kan. Organized church artinya ada gedungnya, ada rutin schedule-nya, fixed schedule. Mimbar dengan semua aktivitinya lah ya. Kita udah tahu isinya apa aja. Nah, itu kalau misal itu disamakan menjadi sinonim dengan Tuhan itu sendiri. Nah, ini yang menjadi mereka menjadi skeptis, mereka challenge balik. Emangnya Tuhan seperti itu? Padahal kenyataannya gereja juga ada hal-hal yang mengecewakan mereka misalnya. Iya kan? Nah, terus kita disuruh ke gereja. Dan katanya kalau nggak ke gereja Tuhannya marah. Nah, itu yang menjadi
jadi runyam di sana. Iya, akhirnya Gitu. belibet gitu. Gue juga Iya. bingung ini ngapain ya gue. Iya. Gitu kan. Jadi tapi sebenarnya itu sebuah mitos, betul nggak atau enggak? Sebuah mitos. Kalau misalnya kita tarik ke akarnya, Yesusnya nih esensinya, yang adalah esensinya, dia naik ke kayu salib, tubuhnya dirobek-robek, Iya. darahnya tercurah, menyerahkan nyawanya. Masa dia akan kayak menghukum orang, lu nggak ke gereja, gue cabut nih. Ya, Wow. apa namanya berkatnya nih. Iya. Besok ketabrak motor nih. Waduh. Iya kan? Iya. Kalau nggak ngampuni, gue kasih kanker nih. Gitu. Totally inconsistent dengan the true picture of who Jesus is. Gitu loh. Jadi message-nya kadang-kadang nggak represent the real message of Jesus. It's not the gospel at all. Gitu loh. Jadi ini yang menyebabkan anak-anak makin jadi mempertanyakan, dan lama-lama itulah the great falling away itu bisa terjadi ya. Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu soalnya ya. Yes, not at all. Tuhan kita Tuhan yang penuh kasih. Yang aku kepikiran nih sebenarnya ya, dari pertanyaan barusan, kalau aku memposisikan diri aku sebagai Gen Z, which is emang iya. cuma saat ini gue Gen Z tertua soalnya. Oke. Kalau nggak salah perbatasan antara millennials pindah ke Gen Z, nah gue lahir di tengah-tengah kerusuhan itu. jadi makanya gue membatasi kayak Gen Z tertua. Nah sebenarnya gue melihat kalau dari POV gue nih, kenapa sampai sekarang gue masih harus percaya gitu dengan apa yang gereja katakan, setelah misalkan selama ini tadi ya kita udah bahas tentang gue dikecewain, terus habis itu kok kalau gue cek dan gue cari datanya sendiri di Alkitab firman Tuhan gitu nggak sesuai dengan apa yang diajarkan, kenapa gue masih perlu gitu ke gereja? Iya, sebenarnya gereja itu kan tubuh Kristus kan. Jadi saya percaya kalau di dalam perjanjian baru, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, muncullah eklesia. Nah, itu orang-orang percaya berkumpul bersama. Tapi sebenarnya kalau kita mau ngomong esensinya nih ya, kita ngomong gereja nih ya, esensinya bentuk gereja yang dulu zaman Kisah Para Rasul, yang jemaat mula-mula, dengan yang sekarang itu udah diskrepensinya udah banyak. Oh menarik gitu nih. loh. Apa Iya tuh? Kan? Apa tuh? Apa aja tuh perbedaannya ya? Iya, Diskrepensi itu perbedaan bukan? Perbedaan, jaraknya. Jadi kita kan udah tinggal di urban, di perkotaan, ya kan? Perkotaan punya gaya hidupnya sendiri. Dulu kenapa orang pada hidup di kota? Karena industrialisasi, ada spesialisasi daripada orang bekerja, jadi ngumpul lah di kota-kota. Nah sekarang coba bayangin kita dari rumah ke gereja yang kita bilang gereja lokal kita. Itu di perjalanan hari Minggu pagi tuh, berapa gereja kita lewatin, iya kan? Jadi istilahnya sekarang kita tuh hidup di dalam satu culture di mana ada pilihan gereja-gereja, organized church tadi. Ada banyak ya kan? pilihan gereja. Ada pilihan gereja-gereja. Yang ini konsepnya begini. Nah, sedangkan esensinya dulu orang itu ya tinggalnya seperti kayak di kota kecil atau desa atau apa, yang menjadi komunitasnya dia adalah orang yang terdekat dengan dia. Tetangganya, satu RT mungkin itu loh. Mereka ngumpul. Kadang-kadang mungkin tidak terstruktur. Pada saat kita baca ada penatua, diaken, itu menurut saya itu lebih bersifat fungsional sebenarnya daripada posisi hierarkikal seperti konsep orang urban. Jadi sekarang kan ke gereja udah kayak harus benar-benar diorganize. Nothing wrong with that, karena ini saya bicara bukan berarti salah ya, tapi ini kenyataannya adalah kita seperti satu business entity yang harus ada strukturnya, ada sistem hierarkinya, gajinya, dana operasionalnya. Itu kan udah beda. Tapi by design kan gereja nggak seperti itu dong. Nggak seperti itu, dan banyak berubah sejak Konstantinus kan sebenarnya. Kaisar Konstantin. Iya, Konstantinopel. Di mana dia yang tadinya gereja itu adalah bersifat kayak keluarga, bersifat seperti rumahan, bersifat seperti komunitas, ngumpulnya bisa nggak beraturan. Tiba-tiba harus masuk di sebuah gedung. Bayangkan coba nih, ada gedungnya. Ngumpulnya terus ada bangku berjejer ngadep ke depan. Itu baru tuh. Itu baru abad keempat menurut kalau saya belajar sejarah gereja. Abad keempat tuh belum ada. Belum ada kayak gitu. Terus kita dengerin orang monolog 30 menit di depan. Monolog 30 menit. Dulu lebih bersifat kayak melingkar. Everybody kan dikatakan pada saat engkau berkumpul bersama, hendaklah setiap orang membawa mazmur, pengajaran, itu ngumpul di rumah. Gitu loh. Dan nah ini yang menyebabkan
mulai bisa ada aksesnya artinya dengan struktur hierarkikal dana yang begitu besar itu ada pressure-nya juga untuk policy-policynya, cara orang rekrutmennya, mereka memilah-milah orang itu kan bisa menimbulkan apa ini Kristen nih kayak begini gitu. Apakah ini esensi kayak begini? Misalnya orang nggak ikut acara leadership bulanan, kalau setahun 2 kali nggak ikut dipecat. Waduh, ya kan? Kebayang. Itu kan karena itu sebagai satu kompensasi dari sebenarnya dulu kan hubungannya sangat-sangat intim satu dengan yang lain. Hubungannya bapak anak, spiritual father, spiritual son. Kita ngumpul setiap hari. Nggak perlu yang kayak gitu-gitu pakai gesek absensi. Oh iya. Karena hubungannya dekat. Jadi pada saat kita mau main masif, kita mau main urban, kita mau main sistem, jadi harus kompensasi seperti itu akhirnya bergerak menjauh dari yang esensi. Menjauh. Padahal esensi utamanya kalau aku boleh tanya sekali lagi, kekristenan dan gereja harusnya seperti apa, Pastor? Ya hati, the true experiencing God and living together as community, saling mengasihi in the real sense. Tapi kalau sekarang kita lebih melihat pemimpin kita seperti bos, seperti pemimpin yang nunjau di sana yang gak relate sama gua gitu kan. Dan akhirnya kompensasi ini yang menyebabkan orang harus dikendalikan dengan mitos-mitos tadi muncul di sana. Kalau lu nggak begini berarti lu nggak setia. Kalau lu nggak begini berarti lu nggak sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kalau lu nggak pelayanan, lu beneran Kristen atau bukan gitu kan? Makanya sekarang anak-anak Gen Z meredefinisikan ulang what spirituality is. Yang dulu zamannya kita, spiritualitas itu harus begini-begini, harus ikut pertemuan doa begini-begini. Mereka bilang enggak. Kalau gua nongkrong di Starbucks emang kenapa? That's my spirituality. Gue sharing sama temen gue. I share the gospel in my own way. Di Starbucks. Emang kenapa? We don't follow Constantinus, we follow Jesus. Wow, that's very nice. Gitu. Ya itu mungkin salah satu hal yang menjelaskan ya. Oke, kita coba balik ke mitos dulu ya. Kayaknya udah panjang lebar, keren banget tuh tadi barusan. Dan itu menurut gue, very sampai ke arah Konstantinopel gitu. itu lumayan lucu lagi kita sampai ke arah sana. Cuma maksudnya kalau kita balik ke mitos-mitos nih, Pastor, kan ada banyak sekarang gereja-gereja yang kalau hamba Tuhan lah, gue mau masuk ke hamba Tuhan. Banyak hamba Tuhan yang ngerasa kalau apa yang diajarkan tuh benar dan sebagainya kan, sampai akhirnya mereka udah nggak ngajarin lagi firman Tuhan gitu, udah nggak ngajarin lagi tentang apa yang benar, tapi malah apa yang menurut gereja dan si hamba Tuhan ini benar gitu. Pernah kebayang nggak? Kayak misalkan nih si hamba Tuhan dia ngomong tentang kalau ke gereja tuh teman-teman harus datang dan pelayanan dari pagi sampai sore. Tapi kan pada kenyataannya nggak gitu kan. Nah, gimana cara gua nih sebagai anak-anak muda Gen Z dan sebagai kita datang ke gereja, kita lihat kalau misalkan dia ngomong yang beda dari firman Tuhan tuh gua taunya gimana? Iya. Mungkin saya coba mau kontraskan ini dengan zaman saya dulu pelayanan ya. Ke gereja pelayanan. Itu saya waktu awal-awal masih muda. Kita pelayanan, saya di grup musik waktu itu. Di grup musik latihan 2 kali seminggu. Dan kita zaman itu nggak ada PK. Jadi kita ongkos sendiri. Jadi volunteerismnya itu sangat kuat. Karena kita dilawat Tuhan di hati kita. Nah, saya nggak perlu pendetanya waktu itu mengatakan lu harus melayani, lu apa? Itu dari hati kita sendiri muncul. Dari hati ya. Gitu loh. Jadi, nah ini yang pada saat kita mau membangun sesuatu ministry di sini, kalau bisa the leadernya itu dekat hubungannya dengan teman-teman ini, sehingga yang kesukarelaan dan the move of God in their hearts itu yang dipelihara, itu yang harus dikipasin. Jadi in order to do that, sebenarnya yang kita harus beritakan adalah tentang kasih Tuhan, realita Tuhan dalam hidupnya ini. Jadi jangan pakai doktrin-doktrin yang mengancam. Iya, pokoknya itu yang harus slogan-slogan yang mengancam. Harus kita tangkap lah ya, yang benar-benar gitu. Iya, menurut saya. Apalagi kalau misalnya nggak pelayanan, kan. Itu kemarin teori itu menjadi ambruk pada saat saya perhatikan waktu pandemi kemarin. Ada apa misalnya nih youth pastor bilang, kalian harus pelayanin ini. Ada anak muda yang saya perhatikan, dia punya skill. Dia bilang, enggak, aku mau bangun skill aku.
Jadi seakan-akan kayak pelayanannya berkurang kan. Terus dihukum kan sama gereja. Oh kamu nih nggak setia sama Tuhan. Pas pandemi, di mana semua pelayanan-pelayanan ambruk, dia justru sangat diberkati dengan skillnya itu. Wow. Dan sekarang dia challenge balik ke ini youth pastornya atau apa ketua kaum mudanya. Lu nggak punya skill apa-apa. Sekarang pada saat pelayanan nggak ada nih, mungkin nggak bisa pelayanan atau dapat PK kemana-mana. He was left with nothing. Jadi teori itu tadi, mitosnya itu menjadi ambruk. Karena saya percaya juga setiap orang yang melayani, mereka pada saat bersamaan bisa membangun skill mereka. Dan jangan dihukum orang-orang yang membangun skill di luar dari konteks pelayanan, seakan-akan gak setia sama Tuhan. Iya, karena kita sebagai generasi kita perlu explore banyak hal ya. Yes, that's right. Nah, Tuhan udah kasih karunia yang lain kan. Iya, Tuhan udah kasih karunia yang lain ya kembangin gitu. Kembangin juga. Kayak kisah talenta gitu. Iya. Tapi Pastor ada nih satu pertanyaan gitu. Menurut Pastor sebagai pengajar gitu ya. Apa yang sampai hari ini tuh masih menjadi mitos dari yang diajarkan gereja yang sampai hari ini masih terkenal? Ada nggak Pastor? Sebagai pengajar, sebagai hamba Tuhan, Pastor gitu. Ada nggak mitosnya gitu? Saya ada bahas di khotbah hari Minggu ataupun di konten. Salah satu mitos yang saya bahas itu banyak doa banyak berkat. Banyak doa banyak berkat. Keren teman-teman. Itu juga mitos itu. Aku jadi kepikiran banyak doa banyak berkat. Oke. Gua harus doa nih satu harian 7 kali supaya besok gua bisa dapat hujan duit gitu misalkan. Begitu. Gila keren banget. Banyak doa banyak berkat. Diterusin banyak doa banyak berkat, sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak ada berkat. Sorry itu lucu banget. Itu lucu banget bisa ke arah situ loh gitu. Iya, jadi masalah pada saat kita periksa ke Alkitab nggak ada ayatnya gitu kan. itu lebih lucu lagi gitu. Itu lebih lucu lagi kayak pas dicek lo mana nih banyak doa banyak berkat. Lucu deh. Iya, tapi jadi, kan kita sebagai orang kenapa tadi Pastor sorry. Jadi menurut saya itu sangat transaksional banget mentalitasnya. Dan saya bisa bahas itu dan biasanya saya jelasinnya itu antara ini jadi passion saya yaitu menjelaskan kontras antara perjanjian lama dan perjanjian baru, gitu loh. Sebenarnya mentalitas itu adalah mentalitas perjanjian lama. Banyak doa banyak berkat. Banyak doa banyak berkat karena di perjanjian lama itu sistemnya beda dengan perjanjian baru. Di perjanjian lama ini salah satu konten saya yang terakhir ini juga sih. Keren. Boleh dicek nih teman-teman mumpung lagi dibahas kan konten terakhir Pastor Yusak. Boleh di follow nih Instagram Pastor Yusak dan dukung pelayanannya. Gitu. Iya. Saking ini sebenarnya mau membunuh mitos. Kalau kita berani ngomong ini ya kita banyak dibilang sesat lah. Oh, ini orang berbahaya nih. Seru nih. Gitu. Oh, seru nih. Gak apa-apa. Kita udah biasa dibilang sesat. Paulus pas zaman itu juga dibilang sesat. Apakah kita Paulus? Bukan. Gimana tadi? Lanjut boleh. Jadi misalnya gini, di perjanjian lama, orang Israel itu kan perjanjian lama kan perjanjian Tuhan dengan orang Israel. Iya kan? Di sana memang di bilangan, di ulangan 28 misalnya ayat kedua dikatakan, intinya begini aja deh, saya ringkasin nih. Jika kamu taat, maka Tuhan akan berkati. Iya. Ya kan? Jika kamu dengar-dengaran, maka Tuhan berkati. Jadi kalau di perjanjian lama itu orang harus bergerak dulu, baru Tuhan merespon. Iya. Ya, jadi inisiator pertamanya adalah orang. Jadi memenuhi syarat, lalu Tuhan bergerak untuk memberi berkat. Tapi kan sebenarnya perjanjian lama itu semua orang perjanjian lama sebenarnya gagal. Ya, tidak ada yang Paulus menjelaskan bahwa di Roma 3 kan dikatakan tidak seorang pun yang benar, tidak seorang pun mengasihi Tuhan. Bahkan Daud yang terbaik juga gagal juga kan. Nah, oleh sebab itu sang juru selamat harus datang, Tuhan Yesus. Nah, sekarang di dalam perjanjian baru itu sistemnya berbeda. Bukan kita harus qualify dulu, baru kemudian Tuhan bergerak memberkati. Dia kutuk kita tadi, ini kan kalau taat diberkati, kalau tidak taat kutuk. Itu kan ulangan 28, ya kan? Nah, karena udah gagal, Tuhan tahu, Tuhan kasih kepada kita, dia tanggung kutuknya. Sekarang yang ada adalah berkat. Nah, dia menawarkan keselamatan, berkat, perkenan, kebenaran di perjanjian baru hanya oleh percaya. Nah, semua itu yang tadinya disyaratkan baru diberi, ini sekarang udah diberi duluan. Dengan karyanya di atas kayu salib, keselamatan semua disediakan, berkat disediakan. Jadi Tuhan udah bergerak duluan, sekarang dia menawarkan barang siapa percaya, bisa menikmati apa yang sudah disediakan sebelumnya itu. Jadi kita di sini harusnya bukan banyak doa banyak berkat. Tapi kita menyadari bahwa kita adalah orang yang diberkati, karena melalui karya Kristus adalah hadiah, anugerah. Maka kita jadi responnya adalah banyak berdoa. Iya, bukan banyak berdoa supaya dapat banyak berkat. Bukan ya gitu. Kita berdoa karena
kita tahu kita orang diberkati. Gue jadi keinget tentang persembahan juga gitu nggak sih? Iya nggak sih? Nah itu dia. Kayak oke, tuh supaya Tuhan kasih gue banyak berkat, gue mau kasih persembahan lebih banyak Nah, gitu. iya. Sebenarnya konsepnya sama bukan ya? Persembahan tuh sebenarnya ada karena ya Tuhan udah kasih lebih dulu ke kita gitu. Sudah sepatutnya kita kembalikan ke pelayanan Tuhan. Jadi kita memberi bukan untuk diberkati, kita memberi karena kita tahu kita sudah diberkati. Wow. Begitu sebenarnya. Mentalnya lebih sehat. Iya. Cuma kadang kan kita masih belum nangkep itu di dalam hidup kita gitu loh. Apalagi khususnya dengan mitos ya. Gue yakin itu gak cuma satu. Salah satu mitos lain yang gue kepikiran adalah ada banyak hamba Tuhan yang bilang kita akan mengalami tahun resesi, kita akan mengalami tahun penuh kelaparan dan sebagainya. Semua itu akan terjadi kalau kita tidak doa datang kepada Tuhan gitu kan. Itu kan sering gitu. Itu yang saat ini gue rasa baru-baru ini gue lagi denger nih beritanya dari mana. Di TikTok kalau nggak salah ada banyak juga tentang hamba Tuhan yang seperti itu gitu. Nah itu perlu kita percaya mentah-mentah atau gimana tuh? Iya, itu sangat menarik sih bahwa namanya jemaat Tuhan seperti kayak senang berita-berita. Wah, apa nih prediksi tahun 2024? Waduh, luar biasa apa itu. Ramalan terbaru Nubuat. Nubuat. Sebenarnya kan kita gimana ya? Mereka tuh seperti teradiksi dengan hal-hal yang spektakuler. Sebenarnya Tuhan kan kita simpel aja, kita baca di Alkitab gitu loh. Saya tahu setiap tahun ada tahun-tahun tema tertentu. Saya appreciate gembala-gembala mengarahkan kita dengan tema tertentu, nggak masalah. Tapi hidup kita bukan tergantung hamba Tuhan si Anu ngomong apa, tahun depan apa lagi, Israel bagaimana nih perang. Sebenarnya enggak, kita terkagum akan Kristus aja di dalam firman-Nya. Maka itu menjadi modal yang utama menurut saya. Jadi bukan karena ancaman-ancaman. Lagi pula khususnya berita-berita buruk itu yang akan yang laku dijual ya kan? Laku dijual luar biasa. Filmnya film horor yang laku. Iya di Indonesia film horor marketnya paling gede ya. Mereka orang senang ditakut-takutin gitu. Kita harus bagaimana? Merasa terancam, merasa takut terhukum. Aduh itu lucu banget. Pastor nonton film horor? Saya nggak pernah nonton. Nah kan, iya. Tapi di Indonesia ya kalau aku cek di film daftar bioskop paling tinggi nomor 1 film horor sih. Iya memang. Itu bisa masuk ke arah sana gitu. Kadang kita masalahnya terima berita mentah-mentah, takut-takut. Mungkin udah saatnya kita belajar gitu ya, Pastor. Kalau coba lagi cek di firman Tuhan, coba lagi cek kebenarannya gitu. Kadang balik lagi kalau kita ngomongin tentang pastor dan hamba Tuhan ya, tadi gue nangkep satu yang menurut gue keren banget ya, kita jangan hidupnya terarah ke satu atau dua hamba Tuhan tertentu gitu. Cukup Tuhan Yesus aja yang jadi panutan kita gitu. That's right. Yang jadi apa sih namanya? Role model kita ya Tuhan Yesus, hamba Tuhan ya puji Tuhan mereka diberkati dengan sebuah hati untuk melayani dan sebagainya gitu. Iya. Nah, kalau menurut saya kalau mitos-mitos itu, Julius, kebanyakan berasal atau dilandasi oleh legalisme. Sebenarnya. Gimana nih? Legalisme. Jadi legalisme apa? Tadi kembali ke akarnya itu perjanjian lama perjanjian baru itu. Jadi misunderstanding the whole Bible, yang khususnya perjanjian lama masih dibawa temanya ke perjanjian baru, itu yang menyebabkan banyak orang memunculkan ya hal-hal yang tadi. Jadi mitos-mitos itu legalistik ya, di dalam ini ya, seperti kamu bilang tadi, kalau nggak ke gereja ntar gimana. Jadi image bahwa Tuhan itu mengancam, bahwa Tuhan itu menunggu kualifikasi tertentu. Jadi message-message yang mendisqualify God's people itu harus diwaspadai sebagai wah kita harus periksa ulang nih gitu loh. Kita harus pikir lagi, benar gak ayatnya mengatakan demikian, kayak gitu loh. Terus belajar, terus being critical lah ya. Being critical, benar gak sih being critical itu benar gak sih sebagai anak Tuhan gitu? Iya, critical kan bisa positif bisa negatif ya. Critical dalam arti ingin mengetahui yang sebenarnya, seperti jemaat di Berea. Mereka tidak menerima begitu saja, tapi mereka menyelidiki ke kitab suci apakah benar demikian. Itu kan bagus, gitu kan. Jadi kalau kritik dalam arti menyerang pribadi, nah itu yang udah mulai nggak benar. Perlu dihindarkan pribadinya lagi. Ya orang tertentu. Nah ya menurut saya mitos sebenarnya ada banyak ya. Iya, tadi aku mau sebut lagi sebenarnya. Oke, go ahead. Ada, jadi gak enak nih, takutnya mitosnya benar atau enggak.
Ada satu mitos yang aku tiba-tiba kepikiran ya tentang nubuat akhir zaman gitu. Kan sering banyak kalau akhir zaman sudah dekat, kiamat sudah dekat. Itu kan sebenarnya lebih ke filosofis dan alkitabis gitu kan. Cuman kan banyak gereja-gereja yang sampai saat ini akhirnya kita jadi percaya, iya bentar lagi Tuhan datang, bentar lagi Tuhan datang. Iya, iya. Nah, jadi saya mau terus terang ya, tapi kalau ini opini pribadi. Iya, nggak apa-apa, itu opini pribadi. Mungkin teman-teman punya opini sendiri, silakan komen di bawah. Saya tadi kan saya bilang udah dari umur 23 melayani itu tahun 90 loh. Berarti sekarang udah berapa tahun nih? Udah enggak, itu masih muda kok. 30 tahun lebih ya. Kita seumuran kok. Canda Pastor, canda. Dari dulu sampai sekarang topik akhir zaman itu yang paling tidak saya prioritaskan. Maksudnya saya tuh nggak punya passion ke arah sana. Setuju, saya nggak tahu kenapa. Dari gue setuju. Saya nggak tahu kenapa. Mungkin gara-garanya adalah begini. Justru karena terlalu banyak versi. Si Anu bilang ini, si Anu bilang ini. Terus waktu saya pergi sekolah Alkitab, saya berharap saya diajarin yang benernya gimana sih. Ternyata pas masuk sekolah Alkitab, malah dikasih lagi teori dan semua alternatifnya lebih banyak lagi. Makanya teman-teman berhati-hatilah sekolah Alkitab ya. Jadi kita malah bukan dikasih petunjuknya, malah dikasih variety-nya semuanya. Saya pikir saya nggak akan fokus di situ. Nah, kita perlu sebagai God's people, sebagai umat Tuhan, perlu pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus itu perlu. Yes. Pengharapan akan kedatangannya. Tetapi kita sebenarnya tidak perlu ya. Ini pendapat pribadi. Iya. Menyelidiki sampai detail-detailnya. Apalagi sampai ke tanggalnya. Ini tanggal berapa? Coba bentar, nanti 18 Maret teman-teman. Iya. Jumat Agung. Kalau nggak salah 18 Maret. Nggak penting banget kan sebenarnya. Memang kita dikatakan sebenarnya kita harus tahu masa dan waktunya meskipun tidak tahu tanggalnya. Adalah komen-komen seperti itu. Jadi ingat Pastor, tahu nggak film 2012? 2012. Iya, itu kan sampai ada tanggalnya 21 Desember 2012. Betul. Kiamat. Terus gereja-gereja, gue ingat waktu itu gue masih SMP. Coba kan udah kayak gimana banget kan pas beritanya keluar kan. Ya kayak, weh, ini bentar lagi nih tsunami. Cuma kan itu jadinya mitos ya. Ini ada 2024 men, please. Sebelum kamu lahir ada 96, 97, tahun 2000. Iya, tahun Januari, 2000, yang tahun 2000 kalau nggak salah. Y2K kan. Pergantian milenium kan. Iya. Wah, itu seru sih. Banyak. Jadi mendingan kita fokus kepada Kristus ya kan, dalam keseharian kita, menjangkau orang yang belum percaya, itu kan lebih penting daripada kita mikirin soal tanggal kedatangan Tuhan. Kadang pikiran kita lebih ke arah ke hal-hal yang besar gitu ya, dibandingkan dengan sebenarnya ada hal-hal kecil yang Tuhan panggil kita untuk fokus gitu. Betul. Berdoa setiap hari in sense kayak bukan berdoa buat dapat banyak berkat ya kayak tadi ya teman-teman, tapi berdoa buat kita semakin dekat sama Tuhan, semakin kenal, semakin percaya. Kadang kita miss hal-hal seperti itu, Pastor, dan kadang gue takutnya nih ada banyak teman-teman youth di sini yang juga yang nggak nonton ini, yang di mana gitu kan mereka beribadah, mereka masih tetap percaya dengan yang namanya mitos gitu, dan nggak tahu sebenarnya bedanya mitos dan fakta itu apa. Gimana gua sebagai anak-anak muda nih, Pastor Youth, bahkan mungkin bukan cuma anak-anak muda ya, teman-teman yang udah senior, teman-teman yang mungkin masih remaja dan sebagainya, itu tuh bisa tahu gitu bedanya mitos dan fakta yang harus gue ikutin gitu. Karena kan kita sebenarnya ngikutin kan, ada mitos nih banyak doa banyak berkat, jadi kita banyak doa supaya dapat banyak berkat, kita ngikutin gitu ke arah sana. Cuman kan kita ke jalan yang salah. Gimana cara gue ngikutin ke jalan yang emang bener? Iya, sebenarnya ini yang menjadi passion saya juga untuk menjelaskan sebenarnya itu ada big picture. Wow, ada The Bible tuh ada big picture-nya. Anything inconsistent with the big picture itu harus kita langsung waspadai gitu. Wow. Nah, the big picture-nya ini yang kadang-kadang orang juga bisa beda-beda. Kalau saya pakai kacamata ini tuh, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ada pembagiannya. Pada saat kita membaca Perjanjian Baru, yang harusnya Perjanjian Baru dengan kacamata Perjanjian Lama, itu yang menjadi nggak bisa. Istilah saya tuh kalau kita nonton film 3D, film 3D itu kan seperti ada gambar berlapis-lapis kan, kita harus pakai kacamatanya. Coba pernah nonton film 3D tapi kacamatanya kamu lepas begini, gambarnya hancur. Karena ya Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru kamu campur-campur. Di sini orang misalnya Simpson tidak setia, dosa berulang-ulang, dikatakan Roh Kudus meninggalkan dia kan, Roh Tuhan meninggalkan dia.
Tapi di perjanjian baru, Roh Tuhan kalau sekali kita jadi anaknya, dia Nggak bilang bakal, tidak akan meninggalkan kita. Roh Kudus adalah jaminan. Wow, ini luar biasa. Jadi misalnya kalau kamu jatuh dalam dosa, tentu saja kita tidak mendorong orang jatuh dalam dosa. Iya, pasti. Kalau kamu jatuh dalam dosa, Roh Kudus akan meninggalkan kamu. Itu sebenarnya contradict with the big picture. Roh Kudus justru tinggal di situ dan berusaha keras untuk menarik kamu kembali. Jadi Roh Kudus tuh nggak check in check out. Nice, nggak check in check out. Keren. Itu keren. Check out, ya. Dulu roh nubuatan, roh Kudus itu cuma hinggap di atas orang, tapi sekarang tinggal di dalam kita. Ada di dalam kita nih Itu bisa menjadi mitos. Nah, apalagi zaman dulu tuh saya banyak persekutuan kan. Di persekutuan zaman itu, wah, kalau tidak mengampuni Tuhan kasih kanker. Waduh, itu keluar tuh. Keluar itu. Oke, itu keren sih. Yang saya tahu di dalam Alkitab, Tuhan Yesus naik ke kayu salib memakukan kanker di atas kayu salib. Wow. Ngapain sekarang dia kasih kanker lagi, distribusi, mana ini ngampuni, itu malaikat tolong kasih itu. Tuhan tidak pernah kasih penyakit kepada kita. Tuhan menyembuhkan penyakit. Tuhan menanggung penyakit kita. Jadi kebanyakan yang legalistik kayak begini itu ancaman-ancaman gitu kita harus waspadai. Karena Tuhan, there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Tidak lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi message yang menghukum, mengancam, mendisqualify people. Seringkali saya bilang gini loh. Misalnya ini salah satu mitos juga nih. Iya, wah keren nih. Kita harus setia, ya kan? Yes. Kita harus setia. Jadi kadang-kadang saya dikasih topik nih, diundang di persekutuan, dikasih topik. Pastor kasih bawain topik setia. Dan biasanya dikasih ayat tuh, ayat perjanjian lama yang rada mengancam. Kalau kamu tidak setia, blah gitu kan. Terus ada lagi kayaknya di ayat mana ya? Kalau kamu tidak setia, Tuhan akan mendatangkan apa iya, gitu. kayak gitu-gitu kan. Nah, terus saya datang dan saya bilang, oke, saya akan bicara tentang kesetiaan, tapi tenang aja, saya tidak akan menuntut Anda untuk setia. Nah, ini perjanjian baru. Wow. Tapi saya mau cerita kepada saudara satu pribadi yang setia, namanya Yesus. Jadi saya datang itu sebenarnya kalau kita khotbah, kita hanya memberitakan tentang Kristus. Kristus yang setia. Nah, pada saat kita gambarkan Kristus yang setia, maka kesetiaan itu akan muncul sebagai buah dalam hidup kita. Jadi instead of menuntut orang untuk setia, akhirnya kita masuk ke dalam behavior modification. Kalau kamu setia, kamu berarti harus ini setia pelayanan ini. Tapi, kita tuntut mereka kan. Iya. Dan sebenarnya kalau si ketua persekutuannya ngundang pembicara bawain topik setia, sebenarnya lu tahu gak apa yang sebenarnya di dalam benak? Dia lagi pengen nyindir orang-orang supaya nih lu harus setia nih. Iya, nih orang-orang lagi pada nggak setia nih, pastor, tolong jitakin semua nih. Oh my god. Kasih ayat-ayat yang keras. Oh my god. Kamu harus begini-begini. Itu kan behavior modification dan you are stirring up the flesh sebenarnya. Wow. Jadi setelah mendengar berita yang penuh dengan penghukuman, orang try to be a better person, mencoba lebih setia. That's wrong. That's Old Testament, di mana orang harus berupaya achieve something. Nah, sekarang New Testament adalah tentang Kristus. Pada saat saya terus bilang sama mereka, ada satu ayat di 1 2 Timotius dibilang, pada saat kita tidak setia, Tuhan tetap setia karena dia tidak bisa menyangkali dirinya. Itu kan amazing. Apakah itu adalah ayat itu mendorong orang untuk tidak setia aja deh, lu gak setia aja? Enggak. Tidak. Tapi pada saat digambarkan seorang pribadi yang tetap setia pada saat kita tidak setia, maka itu akan memunculkan satu power di dalam kita. Wow. Dia yang setia itu menjadi dominan di dalam pikiran kita, dan dia yang selalu setia itu akan memanifestasikan roh kesetiaan di dalam kita. Oleh sebab itu disebut buah kan? Iya. Nah, dalam bahasa Inggris lebih keren lagi dikatakan when we are faithless, dia tetap faithful. Wow. Kita mau beriman pun udah gak bisa, kita udah terpuruk, tapi dia tetap faithful, setia sama kita, karena dia tidak bisa menyangkali dirinya. Demikian juga kasih Tuhan, agape itu kan gak bisa berubah. Jadi jangan pernah kasih message, menurut saya akan udah banyak mitos di sana. Kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, Tuhan jadi tidak mengasihi kamu. Well man, itu terbalik, inverted version of New Testament. Jadi kayak gini-gini Julius, jadi setiap ada message yang menghukum, menuntut, dan Tuhan marah, kita perlu periksa lagi the big picture. Big picture-nya nggak kayak gitu loh. The big picture itu adalah cinta Tuhan sebenarnya. Cintanya Tuhan, penerimaan Tuhan, kasih karunia, unmerited kan? Unmerited artinya nggak terhubung dengan kita punya effort, gitu loh. Wow.
Wow. Jadi Gila, gue berasa tertegur loh. iya. Maksud gue gimana ya? Kita mungkin udah sering baca dan sebagainya, tapi pada akhirnya tetap mind blown ini gitu loh. Iya, Kita- by the way saya ingat di persekutuan waktu itu, Oh, nice. akhirnya pada saat abis saya ngomong kayak gitu, ada ibu-ibu datang sambil agak mau nangis. Mm. Pak, saya benar-benar diberkati loh Pak. Karena saya ada kesaksian, saya bilang begini, Bapak Ibu sekalian coba ingat-ingat, berkat terbesar dalam hidup kita kadang-kadang itu terjadi bukan pada saat kita paling perform banget. Misalnya abis puasa 40 hari diberkati gitu kan. Iya. Abis kita lagi setia banget, abis kita lagi memberi persembahan yang besar, terus Tuhan seringkali coba ingat-ingat sendiri dalam hidup kita. Berkat-berkat itu pada saat kita, sekarang kan Tuhan ingin mengatakan, lu lagi terpuruk, lu lagi ngapa-ngapain, you don't deserve it, but I give it to you. Wah, ibu itu kemudian maju ke depan hampir mau nangis, Pak, benar banget yang Bapak bilang. Saya kadang-kadang merasa Tuhan menghukum saya pada saat saya tidak setia. Tapi pada saat diberitakan kepadaku bahwa Tuhan itu tetap setia, maka saya akan menjadi setia. Jadi saya bukan ngomong nggak usah setia, nggak usah kita menjadi antinomos kan? Tidak. Kita memberitakan akar daripada buah itu yang kita tuntut, yang dulu Tuhan tuntut kepada orang Israel sebagai buah tuntutannya Tuhan. Sekarang bukan dituntut lagi, tapi Tuhan kasih akarnya supaya kita bisa memproduksi buah itu. Nah, jadi mitos-mitosnya itu adalah keterbalikan daripada ini, kebanyakan menurut saya. Dan itu yang harus kita aware ya. Dan Iya. itu yang harus kita cari tahu gitu. Nah, gereja-gereja kan banyak teman-teman dari suku bangsa dan budaya yang berbeda. Nah, itu tugas teman-teman untuk cari tahu, belajar, get deeper bersama dengan Tuhan gitu. That's right. Mungkin terakhir nih Pastor. Ya, boleh. 40 minutes something udah. Keren ya, panjang ya pembicaraan kita ya, 40 minutes something. Mungkin terkait dengan mitos-mitos dan fakta ya. Gua rasa dari tadi kesimpulannya kita udah panjang lebar dan sebagainya. Terakhir mungkin kalau ada salah satu dari kita teman-teman yang lagi nonton ini, dia udah sampai ke jam dan detik ini, ada satu message yang Pastor ingin sampaikan ke mereka teman-teman kita yang kadang masih udah hampir nyerah dengan yang namanya gereja dan kekristenan, karena ada begitu banyak mitos-mitos, karena ada begitu banyak pengajaran-pengajaran yang salah yang di hidup mereka. Pastor mau ngomong apa ke mereka? Ya, jadi karena saya mendorong kalian itu fokus kepada Tuhan Yesus, itu yang pertama. Fokus on Jesus in the Bible. Ya, kalau kalian mau gali di sana, kalian akan menemukan seorang Savior yang terus-menerus bangun kesadaran ini bahwa Tuhan itu terus-menerus mencarimu. Mencari tapi bukan untuk menghukum loh. Karena sekarang kita ini seringkali self-aware ya. Kita lebih sadar dengan kesalahan kita, kegagalan kita. Kadang-kadang ada hal-hal yang orang lain juga nggak tahu struggle-nya kita. Iya. Kita pikir pada saat kita struggle itu, Tuhan itu jauh dari kita. Tuhan itu menghukum kita. Sebaliknya. Nah, saya mau kasih tahu bahwa sejak awal Adam dan Hawa jatuh. Ini menjadi pertanyaan saya kemana-mana saya khotbah. Seringkali saya tanya ini. Siapa yang pertama kali mencari? Adam mencari Tuhan atau Tuhan mencari Adam? Tuhan cari Adam. Tuhan yang cari Adam. Berarti sampai sekarang saudaraku yang lagi struggle, bahkan ada beberapa mungkin ada dorongan untuk bunuh diri, kau mau hukum dirimu, kau merasa semua orang kecewa kepadamu, Tuhan itu terus mencari kamu. Tuhan nanyain kamu, nyari kamu. Dan nyari ini bukan untuk menghukum. Tapi dia, apa yang dia kasih kepada Adam? Dia justru bilang, Adam, kamu ngapain pakai daun-daun pohon ara? Daun-daun pohon ara itu agak agama. Itu mitosnya Adam. Dengan demikian dia kan menjadi dirinya telanjang. Dia berharap dengan menutupinya itu dengan daun, Tuhan, kemarahan Tuhan mereda sedikit lah. Mudah-mudahan lebih berkenan lah. Tapi waktu Tuhan datang, Tuhan sekarang mengatakan, Adam, kalau engkau mau direstorasi hubungan dengan aku, tidak akan pernah terjadi dari inisiatifmu. Tapi harus dari inisiatif aku. Oleh sebab itu dikasih kulit binatang. Kulit binatang itu diambil dari mana? Dari binatang yang dibunuh. Itu maut pertama dalam sejarah. Upah dosa adalah maut. Adam dosa, harusnya Adam dapat maut, tapi mautnya dipindahkan ke kurban. Nah, kurban itu lambangnya dirinya sendiri. Satu hari dia jadi anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi antara kamu dengan Tuhan, restorasi harus oleh darah. Itu pasti kulitnya masih ada darah-darahnya. Mulai dari situlah penebusan itu oleh darah, bukan oleh perbuatanmu. Nah, jadi Tuhan dari awal sayang sama kita, mencari kita, memberikan solusi untuk kita yang tidak terkait dengan perbuatan kita. Jadi Tuhan tuh sayang sama kamu sampai kapanpun, apapun yang kamu perbuat, Tuhan tidak pernah berpaling pada saat Tuhan tadinya bersatu dengan Adam,
ada membalikkan dirinya, ada menjauh dari Tuhan. Tapi ingat, dosa memang memisahkan, ini ada keterpisahan. Tapi posisi hati Tuhan adalah terus mencari. Posisi itu begini, nggak pernah dia membalikkan badan dan meninggalkan Adam, meninggalkan kita. Tidak, dia telah selalu seperti ini. Jadi ingat, Tuhan tetap mengejar kamu, Tuhan tetap cari kamu. Sampai suatu hari kau menyadari kebaikan Tuhan sebegitu besarnya, engkau mau kemana-mana pun gak ada solusi yang lain. Sampai akhirnya engkau berbalik, menyadari bahwa Tuhan sedang mengejar kamu. Jadi engkau bisa bersatu lagi dengan Dia. Dialah solusi dalam hidupmu, jangan cari yang lain. Ya, dengan yang lain-lain, dengan narkoba, dengan seks bebas, dengan cari-cari kompensasi, tidak akan pernah menemukan. Itu daun arah semuanya. Kamu berusaha menenangkan dirimu, masuk ke bar-bar, minum-minum, seakan-akan meredam condemnation dari hatimu. Tidak. Kembali kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang darahnya yang akan menyucikan kamu, yang membetulin kamu. Kamu nggak perlu nunggu kamu siap. Ada banyak orang, saya nggak siap dibaptis karena saya masih belum benar gini. Jangan. Kalau kamu bisa sucikan diri kamu sendiri tanpa Tuhan Yesus, kamu nggak butuh Tuhan Yesus. Kamu justru datang kepada Tuhan Yesus. Dia yang betulin kamu, Dia menguduskan kamu, Dia yang membuat kamu menjadi baru. Dia akan kasih kehidupan kepadamu. Lengkap yang telah Tuhan Yesus Amin. lakukan di atas kayu salib. Amin. Doa berkat. Saudara-saudara. Puji Allah. Tapi gila, gue semain blown itu ya, apalagi kalau gara-gara lo ngomong tentang Adam ya. Oh my goodness, Tuhan tuh baik, luar biasa. Nah, itu bagian dari big picture. Dari awal udah ada sampai sekarang konsisten Tuhan itu. Gila, keren banget Pastor. Oh my goodness, teman-teman, kita minta tolong dukungannya untuk follow Instagram Pastor, dukung pelayanan terus Pastor Yusak Kancana. Amen. Oh my god, dari episode ini teman-teman, kalau teman-teman nonton sampai habis sampai saat ini, gue amazed banget sepanjang episode. Thank you banget so much Pastor. Ada yang perlu didukung lagi selain Instagram, mungkin datang ke gereja mana gitu? Enggak usah. Enggak usah ya. Instagram, TikTok, nanti mungkin YouTube lagi nyiapin nih. YouTube lagi nyiapin, keren. Nanti kita akan menjadi subscriber pertama. Pastor juga kalau gitu thank you banget udah datang hari ini, udah kasih pengajaran ke kita semua. Gue rasa ini sekarang tugas kita teman-teman buat sama-sama struggle together dan kita sama-sama bergumul gitu. Tahu kalau Tuhan masih terus cinta kita sampai hari ini. Ya teman-teman, kita juga minta tolong buat follow sosial media Hello God, ada di Instagram, TikTok, dan YouTube. Teman-teman bisa juga dengerin podcast ini di Noise dan Spotify. Dan juga teman-teman kita minta tolong buat download aplikasi Hello God, ada di App Store dan Play Store. Nanti di situ kita bisa saling mendoakan, kita bisa reach out ke teman-teman, dan kita bisa saling bergumul bersama gitu di situ tanpa ada judgment dan hati Tuhan. Haleluya. Kalau gitu thank you banget Pastor Yusak Kancana for today. Thank you. Keren banget. Gila, thank you banget buat Feby di sana juga. Thank you buat teman-teman semua for watching Hello God on Topic, where Hello God will always be on topic. God bless you teman-teman semua. Stay connected with Hello God.